Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan karya ilmiah kami. Saya Darmudera Ramadina. Saya Dwi Novriani. Saya Adina Burhan. Saya Sacidot Devi. Saya Wahyudi. Berikut ini adalah slide kami. Saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Penerapan Fungsi Linier dan Non-Linier dalam Pemecahan Masalah Ekonomi Bisnis Chicken Sabana. Ini untuk anggota kelompok kami. Latar belakangnya, persaingan industri makanan cepat saji di Indonesia mendorong bisnis seperti Chicken Sabana untuk menggunakan analisis yang presisi dalam pengambilan keputusan manajerial. Perhitungan matematis berperan penting dalam memahami hubungan antar biaya, volume penjualan, dan pendapatan. Fungsi linier digunakan untuk mengukur hubungan sederhana seperti titik impas atau break-even point, sedangkan fungsi non-linier dibutuhkan untuk memodelkan bisnis usaha yang lebih kompleks, seperti skala ekonomi, diskon, dan elastisitas permintaan. Karena itu, penerapan fungsi linier dan non-linier sangat penting untuk mengoptimalkan laba dan efisiensi operasional Chicken Sabana. Baik, kita akan masuk ke dalam rumusan masalah. Dalam rumusan masalahnya adalah kita menganalisis bagaimana fungsi linear dapat diterapkan dalam analisis titik impas, break even, dan perencanaan laba pada bisnis Chicken Sabana, dan juga bagaimana fungsi nonlinear dapat digunakan untuk menganalisis dan menentukan kuantitas serta harga jual optimal guna memaksimalkan laba total bisnis Chicken Sabana. Dan tujuan penelitian kami adalah untuk menganalisis penggunaan fungsi linear, terutama dalam perhitungan BEP untuk perencanaan laba di bisnis Chicken Sabana. Nah, terus juga menganalisis penggunaan fungsi nonlinear untuk menentukan kuantitas optimal dan harga jual guna memaksimalkan laba total bisnis dari Chicken Sabana ini. Jadi penelitian kami ini menganalisis apakah fungsi linear bisa kita terapkan dalam menganalisis bisnis di UMKM Chicken Sabana yang ada di sekitar rumah kita. Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada penerapan konsep matematika ekonomi, khususnya fungsi linier dan non-linier, untuk menganalisis masalah keuangan dalam bisnis makanan cepat saji. Studi diarahkan pada bisnis Chicken Sabana sebagai representasi operasional waralaba fast food. Masalah utama yang dianalisis mencakup penentuan titik impas atau BEP menggunakan model linier serta penentuan kuantitas dan harga jual optimal. Untuk memaksimalkan laba menggunakan model non-linier. Penelitian bersifat konseptual dan deskriptif berdasarkan sintesis 2 jurnal ilmiah berbahasa Indonesia, dengan data numerik hanya digunakan sebagai ilustrasi. Manfaat penelitian. Penelitian ini memberikan 2 jenis manfaat. Secara teoritis, penelitian berkontribusi pada pengembangan ilmu matematika ekonomi dengan memperkaya literatur mengenai penerapan fungsi linier dan non-linier untuk pengambilan keputusan bisnis, serta menjadi kerangka acuan bagi penelitian selanjutnya. Secara praktis, penelitian membantu manajemen Chicken Sabana dengan menyediakan panduan perhitungan titik impas dan dasar penentuan harga, serta kuantitas produksi yang optimal. Selain itu, penelitian juga bermanfaat bagi akademis dan mahasiswa sebagai contoh studi kasus nyata penerapan teori fungsi dalam dunia bisnis waralaba. Selanjutnya, ada studi kasus. Bisnis makanan cepat saji memiliki struktur biaya yang sensitif terhadap volume penjualan. Biaya tetap atau yang disebut dengan FC meliputi sewa gerai atau outlet, biaya lisensi franchise bulanan,
dan gaji karyawan tetap. Sementara biaya variabel atau yang disebut dengan FC mencakup biaya bahan baku seperti ayam, tepung, dan minyak, biaya kemasan atau packing seperti plastik, paper box, dan rice paper, dan biaya gas atau listrik per unit produk. Studi kasus ini berfokus pada penentuan kuantitas penjualan optimal untuk memaksimalkan laba. Selanjutnya adalah analisis fungsi linear. Fungsi linear digunakan dalam analisis biaya, volume, laba atau yang disebut CFP untuk menentukan titik impas yang biasa disebut BEP. Dalam model ini terbagi menjadi dua, yaitu satu, fungsi biaya total atau yang disebut TC. Dirumuskan sebagai biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikali jumlah unit terjual. Asumsi utamanya adalah biaya variabel per porsi tetap konstan meskipun volume produksi berubah, sehingga cocok untuk analisis jangka pendek. Dirumuskan TC sama dengan VC plus PC kali O. Yang kedua, fungsi penerimaan total atau yang disebut PR. Dihitung dari harga jumlah per unit dikali jumlah unit terjual. Dengan menyamakan TR sama dengan TC, manajemen dapat mengetahui jumlah minimum porsi chicken sabana yang harus dijual agar usaha tidak mengalami kerugian. Model linear ini memberikan cara yang cepat dan sederhana untuk menentukan target penjualan harian atau bulanan. Oke, selanjutnya, analisis fungsi nonlinear. Pemodelan nonlinear memberikan analisis yang lebih akurat dalam kondisi pasar nyata, seperti diskon pembelian besar, inflasi harga bahan baku, dan persaingan. 1. Fungsi biaya nonlinear atau skala ekonomi. Produksi yang meningkat dapat menurunkan biaya variabel rata-rata karena diskon volume. Namun, pada tingkat produksi yang terlalu tinggi, biaya dapat meningkat kembali atau diseconomies of scale. Pola ini biasanya digambarkan dengan fungsi biaya berbentuk kuadrat dan menentukan tingkat produksi paling efisien. Rumusnya, TC sama dengan A plus BQ minus CQ kuadrat minus DQ kubik. Yang kedua, fungsi penerimaan nonlinear atau harga dinamis. Karena permintaan elastis, kenaikan harga menyebabkan penurunan jumlah permintaan. Hal ini menghasilkan fungsi penerimaan total berbentuk parabola terbuka ke bawah, yang memungkinkan perusahaan menentukan penerimaan maksimum dan harga optimal untuk memaksimalkan laba. Oke, kita beralih ke slide yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Oke, untuk kesimpulan, yang pertama itu kesimpulan untuk fungsi linear. Ada beberapa poin diantaranya, itu yang pertama digunakan untuk analisis titik impas atau BEP. Yang kedua itu membantu menetapkan target penjualan minimal agar terhindar dari kerugian. Yang ketiga itu asumsi biaya variabel per unit dan harga jual konstan. Dan yang keempat itu memberikan dasar perencanaan laba yang sederhana dan cepat. Untuk kesimpulan fungsi non-linear itu ada beberapa poin juga. Yang pertama itu digunakan untuk kondisi pasar yang lebih kompleks. Yang kedua itu menganalisis skala ekonomi dan elastisitas permintaan.
Yang ketiga itu menentukan kuantitas produk dan harga jual yang optimal untuk laba maksimum. Dan yang keempat itu memberikan hasil yang lebih akurat dan realistis